Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam pertama berjumpa kembali kita dengan bulan Ramadan setelah setahun yang silam, dan akhirnya pada tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali pada kita, karena ada sebagian daripada saudara kita yang tahun kemarin masih sholat berjamaah bersama kita. Kemudian pada bulan Ramadan kali ini beliau atau mereka sudah tidak bersama kita lagi, sudah berbeda tempat mereka. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Musholah Baitul Jannah beserta perangkatnya, kemudian Bapak Koordinator Perumahan Geria Ardina Asri beserta perangkatnya, kemudian kepada Ustadz dan Ustazah, dan juga teristimewa kepada Bapak dan Ibu-ibu para jemaah Musholah Baitul Jannah, dan teristimewa juga kepada para adik-adik, kemudian anak-anak kita yang semangat untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah sholat Baitul Jannah, pada malam hari ini kita akan memberikan judul ceramah kita, yaitunya tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena kita baru awal ini memasuki bulan Ramadan, barangkali perlu kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Karena pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada sahabat, beliau berkata, seandainya umat Islam itu tahu atau seseorang itu tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, maka dia akan menginginkan satu tahun ke depannya bulan Ramadan semuanya berpuasa sepanjang tahun. Begitu dahsyatnya keutamaan bulan Ramadan seandainya kita mengetahui. Dan mudah-mudahan nanti ini kita bisa jadikan sebagai motivasi supaya kita lebih bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga mengisi dengan ibadah-ibadah yang penting lainnya. Hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia. Adapun di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian sebagai penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Allah memuliakan bulan Ramadan sehingga jadilah bulan Ramadan itu adalah penghulu segala bulan. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran, maka jadilah ia mulia. Ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, maka jadilah Nabi Muhammad penghulu segala para nabi. Kemudian ketika malaikat Jibril adalah sebagai perantara turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka jadilah malaikat Jibril sebagai penghulu segala malaikat.
Allah memuliakan orang yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian jika saat ini jika ada di antara kita atau saudara kita adalah penghafal Al-Quran, pemerintah maupun perguruan tinggi juga memberikan kemuliaan. Barang siapa yang hafal, ada yang 5 juz, 10 juz, atau 20 juz, atau hafal 30 juz, maka dia boleh memilih di perguruan tinggi mana saja dia ingin kuliah, jurusan apa saja yang ingin dia ambil. Itu adalah program pemerintah dan perguruan tinggi. Kemudian juga ada untuk penerimaan siswa atau mahasiswa dari kepolisian maupun TNI, maka juga ada dari jalur tahfiz namanya. Bagi mereka yang hafal sekian juz, dia bisa mengikuti seleksi melalui seleksi jalur tahfiz namanya. Demikian Allah memuliakan bagi siapa saja yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bersama-sama berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa, apalagi sekarang bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan isi-isi Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga begitu juga dengan anak kita sebagai generasi penerus, marilah kita perhatikan mereka supaya dekat dengan Al-Quran. Kemudian hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala paling tahu dengan makhluk ciptaannya. Manusia adalah manusia makhluk yang lemah, manusia bersifat khilaf. Manusia itu tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Makanya Allah memberikan setiap tahun ada bulan pengampunan dosa. Itulah bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini rahmat Allah turun sangat deras, sehingga kita pergunakanlah kesempatan emas ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita agar kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia, adapun keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala kita. Apabila kita beribadah di bulan selain Ramadan, apabila kita beribadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah yang kita kerjakan maka akan diberikan ganjaran seperti pahalanya ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Lalu bagaimana jika kita mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Kemudian begitu juga dengan dosa. Apabila kita berbuat dosa di bulan Ramadan, Allah juga melipat gandakan dosa kita pada bulan Ramadan ini. Jadi marilah kita perbanyak berbuat kebaikan dan kita hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah bulan Ramadan ada satu malam. Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita konversikan atau kita tukar menjadi tahun, maka lebih kurang 83 tahun. Allah memberikan bonus kepada kita, ada satu malam yang itu hanya akan terjadi di bulan Ramadan. Bila kita menemukan malam itu, kita sedang beribadah, maka kita lebih baik nilai ibadah kita pada malam itu dibandingkan dengan kita beribadah selama 83 tahun. Kemudian adapun keutamaan bulan Ramadan yang kelima adalah bulan Ramadan adalah bulan makbulnya doa. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doa ketika orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah doa para pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan 3 doa orang ini. Kalau dia mendoakan yang baik, maka Allah kadang cepat mengabulkannya. Dan mudah-mudahan dia tidak mendoakan
kita kepada yang tidak baik. Hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia. Tadi saya sengaja agak cepat karena takut terlalu lama, jadi gasnya agak ditinggikan dikit. Baiklah, Bapak dan Ibu-ibu, itulah beberapa keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan semangat yang tinggi. Karena Ramadan ini belum tentu kita akan dipertemukan dengan tahun Ramadan berikutnya. Jadi marilah kita persiapkan apa yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita sepanjang waktu. Demikian saja. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.